Hai guys, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Vikings Valhalla yang dirilis tanggal 25 Februari 2022. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Di awal cerita, kita dipertemukan dengan pemukiman Viking, yaitu Danelaw yang dekat dengan London. Pada saat itu, mereka sedang melangsungkan suatu acara, dan di acara tersebut, Stein memperkenalkan adiknya yang bernama Pangeran Harald Sigurdsson sebagai calon raja Norwegia kelak. Dan beberapa waktu kemudian, Stein mengatakan ia harus pergi ke London berdasarkan perintah dari kerajaan. Scene berlanjut, Stein sudah sampai di London, tepatnya di Istana Raja Ealhilrad II. Saat itu, ia menanyakan kepada raja, apa hal penting yang harus ia lakukan. Makanya ia diminta untuk datang ke istana. Ternyata, tujuan Raja Ealhilrad adalah untuk memusnahkan semua bangsa Viking yang ada di sana, terkhusus yang ada di Pulau Nederlau, begitu pula dengan mereka. Dan beberapa waktu kemudian, berita pembantaian yang dilakukan kepada pemukiman Viking terdengar di utara, sehingga Raja Denmark memanggil semua bangsa Viking untuk berkumpul di Kattegat dan membentuk pasukan untuk balas dendam kepada Inggris. Di laut utara dekat Kattegat, sebuah kapal kecil sedang berlayar dan sedang dalam keadaan sangat sulit karena akan menghadapi ombak yang sangat besar. Di dalam kapal itu, ada yang bernama Leif Erikson yang memandu rekan-rekannya untuk melewati ombak. Awalnya mereka takut dengan keadaan itu, namun mereka berusaha sekeras tenaga hingga akhirnya mereka bisa melewatinya. Dan akhirnya mereka sampai di Kattegat. Scene berlanjut, Pangeran Harald berada di pinggir laut dan melihat banyak sekali mayat. Sementara Leif Erikson sesaat sampai di pinggir laut, ia membagi tugas kepada rekan-rekannya, yaitu ada yang standby di kapal dan ada yang ikut dengannya untuk melihat-lihat keadaan kota. Saat ia sampai di kota, ia memasuki suatu tempat yang mana orang-orang di sana adalah bangsa Viking yang diajak bergabung untuk membalas pembantaian yang terjadi di Danelaw. Leif melihat-lihat keadaan tersebut, dan beberapa waktu kemudian, seorang pria yang bernama Alfrun dari Trøndelag menyukai mantel yang ia pakai dan berniat menginginkannya. Namun, Leif menolaknya, sehingga terjadilah pertarungan antara mereka. Scene berlanjut, Pangeran Harald dan Freydis sedang melakukan olahraga ranjang, yang pada saat itu Freydis diajak oleh Pangeran Harald untuk mandi air panas di kediamannya. Saat olahraga mereka selesai, Pangeran Harald menanyakan mengenai tujuannya ke Kattegat, dan Freydis mengatakan bahwa ia mencari seseorang yang dulu sewaktu mudanya memperkosanya berkali-kali dan mengukir salib di punggungnya. Dan beberapa waktu kemudian, datanglah Leif Erikson sang kakak Freydis mengajaknya melihat kapal yang sedang datang. Saat mereka melihat kapal tersebut, ternyata seseorang yang dicari oleh Freydis adalah Olaf Haraldsson, yang adalah keluarga Pangeran Harald. Lalu mereka mengikuti rombongan Olaf dan Pangeran Harald. Saat sampai di atas bukit, mereka melihat bahwa ternyata di balik bukit itu ada kumpulan pasukan perang yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi Inggris.
Scene berlanjut. Pangeran Harald memperkenalkan Olaf Haraldsson dan Gunnar Magnusson kepada Raja Kanuti, yaitu Raja Denmark, yang bertujuan membantu mereka menyerang Inggris yang saat itu melakukan pembantaian kepada bangsa Viking. Olaf dan Gunnar adalah yang berperan dalam pertahanan Inggris, sehingga kemampuannya sangat dibutuhkan mereka dalam menginvasi Inggris. Namun, Olaf mengatakan bahwa ia tidak mau bekerja sama dengan pasukan Raja Kanuti yang menyembah berhala, sehingga ia merekomendasikan agar mereka disingkirkan. Namun, Raja Kanuti menolaknya. Terjadi pertikaian antara pasukan penyembah berhala dengan penganut agama Kristen. Mereka saling mengatakan tidak akan bekerja sama karena memiliki persepsi yang berbeda, sehingga terjadi pertarungan antara Jarl Gorm dengan Jarl Nori. Namun seketika itu dihentikan oleh Harald dan mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk membalas dendam keluarga mereka dan mengesampingkan kepercayaan semata. Scene berlanjut. Freydis dan rekan-rekannya yang berada di bukit melanjutkan perjalanannya ke Kattegat, sementara Leif Erikson masih berada di kumpulan pasukan Denmark. Saat ia hendak mengikuti Olaf, ia dihadang oleh sekelompok orang yang mengenalnya dan berencana menghabisinya untuk membalaskan dendam yang pernah diperbuat ayahnya. Namun, mereka tidak berhasil menghajar Leif, melainkan sebaliknya. Saat mereka semua berkumpul dan berpesta, Leif dan rekan-rekannya yang sudah berada di sana dan merencanakan sesuatu. Awalnya, Harald mengira Leif yang akan melakukan kekacauan di sana. Tetapi mereka salah. Freydis datang dan membunuh Gunnar dengan cara mengukir salib di dadanya. Hal itu diketahui oleh Olaf dan berencana membunuh Freydis. Namun, dihadang oleh Jarl Hakon, pemimpin kota tersebut. Dan Freydis menunjukkan bukti bahwa pembunuhan yang dilakukannya kepada Gunnar adalah sindikat pembalasan dendamnya, karena waktu mudanya ia diperkosa berkali-kali dan punggungnya diukir tanda salib. Dan seketika itu, Leif dan Freydis dibawa dari sana untuk ditahan sembari menunggu keputusan dari Jarl Hakon di esok harinya. Saat proses pengadilan berjalan, Freydis diminta untuk menunjukkan bukti yang kuat selain bekas ukiran salib di punggungnya. Ia tidak memiliki bukti fisik lainnya, jadi ia meminta agar bertarung dengan Olaf sebagai buktinya, karena apabila ia yang mati berarti dewa tidak melindunginya, maka dia terbukti bersalah. Lalu datanglah Harald mengatakan kepada Raja Kanuti agar penggantinya adalah Leif Erikson, saudara Freydis, karena mereka membutuhkan seorang kapten yang tangguh yang sudah dibuktikan oleh Leif sendiri, baik dalam bertarung maupun dalam menghadapi badai ombak di laut lepas. Dan seketika Leif pun menerima tawaran tersebut. Scene berlanjut. Raja Eadhelrad sedang berada di Danelaw, Inggris. Ia memberikan penjelasan kepada rakyatnya mengenai pembantaian yang diperintahkan olehnya setahun lalu terhadap orang Denmark, yaitu bangsa Viking. Ia melakukan itu untuk memusnahkan semua penyembah berhala, agar daerah yang sekarang bisa dipakai untuk beribadah kepada Tuhan di tempat berbeda. Leif Erikson dan pasukan Denmark yang juga diantaranya ada bangsa Viking yang akan balas dendam sedang bersiap untuk pergi ke Inggris.
Lalu Harald membawa Freydis menjumpai Leif dan rekan-rekannya sebelum berangkat, yang menjadikan itu sebagai momen yang sangat haru baginya karena tidak bisa mendampingi sebab ia dijadikan suatu jaminan. Dan beberapa waktu kemudian, mereka pun melangsungkan perjalanannya. Scene berlanjut. Ratu Emma mendatangi Raja Eadhelrad yang semakin hari kesehatannya semakin tidak baik akibat memikirkan invasi yang akan dilakukan oleh bangsa Viking dan pasukan Denmark. Lalu ia menitipkan surat untuk diberikan kepada Godwin agar membantu mereka. Namun Ratu Emma menolaknya dengan mengatakan bahwa Inggris akan melawan pasukan Viking dengan bantuan Eadric Strewana dan menyuruh Pangeran Edmund ke Mercia menjumpainya, yang saat itu ditemani oleh Godwin dan pasukan Inggris. Di tempat berbeda, para pasukan Viking sedang membahas tentang strategi yang akan mereka jalankan, yang pada saat itu Olaf menyarankan agar lewat selatan, yaitu rawa-rawa, karena itu sudah pernah dibahas oleh Olaf kepada Raja Eadhelrad. Dan beberapa waktu kemudian, turunlah hujan yang menandakan akan ada badai, sehingga Leif memerintahkan agar layar diturunkan. Namun, anak dari Jargrim menjatuhkan seorang pasukan dan tidak mengakuinya, sehingga hampir terjadi pertikaian di sana. Di tempat berbeda, Pangeran Edmund sedang merenung akan kehidupannya setelah ayahnya meninggal, karena ia masih belum yakin dengan dirinya bahwa ia mampu menjadi seorang raja. Tetapi Godwin memberikan suatu pengalaman kepadanya bahwa semua pasti akan berubah seiring waktu. Dan beberapa waktu kemudian, mereka sampai di Mercia, yaitu Kastel Tamworth, tempat Eadric Strewana berada, dan membahas mengenai bantuan yang dibutuhkan oleh Inggris. Scene berlanjut. Leif dan pasukan Viking yang ada di kapal sedang melanjutkan perjalanannya menuju Inggris. Namun Jargrim merasa aneh karena tidak melihat kapal lainnya, sehingga ia menuduh bahwa Leif membuat mereka tersesat. Dan saat itu, salah seorang pasukan yang ada di kapal menertawakannya karena dipermalukan oleh Leif, sehingga pasukan tersebut diserang oleh Gorm menggunakan kapak yang ia sembunyikan, hingga pasukan tersebut mati. Lalu Leif pun membunuh Gorm yang telah membuat masalah di kapal tersebut, yang padahal mereka sudah sampai di perbatasan Inggris. Di tempat berbeda, saat Pangeran Edmund dan pasukannya yang didampingi oleh Godwin sedang melanjutkan perjalanan kembali ke Mercia, ia menanyakan mengenai yang ia dengar kepada Godwin. Dan seketika Godwin katakan bahwa itu adalah tanda bahwa ia sekarang telah menjadi raja, menggantikan ayahnya Eadhelrad II yang sudah meninggal. Scene berlanjut. Seluruh kapal Viking yang ketinggalan melihat ada kapal di depan mereka, yang tepatnya itu berada di perbatasan Caen, Inggris. Kapal tersebut adalah kapal yang dipimpin oleh Leif Erikson. Saat semua kapal mendekat, mereka melihat bahwa ada 2 orang yang mati di dalam kapal itu, yang membuat mereka semua terdiam. Tetapi Harald mendekati Leif dan katakan Viking kepadanya. Sontak hal itu membuat semua tampak baik-baik saja. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.